Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBF Radioku, inspirasi spirit hati. Religi, inspirasi, motivasi, edukasi, FM KCBF Radioku, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Sahabat radioku dimanapun Anda berada, senangnya pada pagi hari ini kembali saya Auzan Fauzan dan ditemani dengan Ozi Fauzi. Di edisi 11 Oktober 2011 atau bertepatan dengan 13 Zulqa'dah 1432 Hijriah. Tentunya dalam satu program acara yaitu Benang Merah ya. Sahabatku, di program ini sahabat bisa mendengarkan dan sekaligus berinteraksi tentang fatwa-fatwa ulama terdahulu ya, yaitu tentang mengenai hukum halal haram maupun sunnah bid'ah ya, yang telah banyak dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu. Dan di awal ini sahabat Auzan akan sapa sahabat-sahabat radioku, baik yang via langsung mendengarkan di frekuensi kami ya, yang kami pancarkan di 98,5 FM, yaitu di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan juga sahabat-sahabat kita yang mendengarkan via radio streaming kami, yaitu yang langsung baik yang melalui via Winem ya, ataupun yang langsung mengakses website guru kami Buya Yahya, yaitu di www.buyayahya.org, atau website radioku ya, yang beralamatkan di radioonline.com ya, www.radioonline.com, radiokuonline.com ya. Dan sahabatku bisa berinteraksi dengan kami baik melalui via telepon ya, untuk sahabat-sahabat yang wilayah Cirebon dan sekitarnya, yaitu di 0231 252 2549, ataupun via pesan singkat ya di 081 321 461 079, atau juga sahabatku bisa bergabung dengan kami melalui via Yahoo Messenger kami di radio_q@yahoo.com. Kami ulangi, radio_QU dibaca Q ya, @yahoo.com. Anda bisa bertanya langsung ya, ataupun mungkin menambahkan dari apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini.
Dan juga Ozan tidak lupa menyapa semua sahabat ya yang ada di wilayah Jawa dan sekitarnya maupun di wilayah Sumatera, Kalimantan dan wilayah Indonesia yang lainnya yang mendengarkan lewat radio streaming kami ya, ataupun mungkin lewat radio-radio lokal yang memang memancarkan ulang kembali suara dari radioku, seperti Radio Darul Mustafa di Lumajang, Wadi di beberapa tempat ya, dan Bogor dan Sumedang, atau Arisalah Radio Palembang, Lubuk Linggau, dan Radio Esen di 97,2 FM Bontang, serta Radio Mambaus Solihin ya, yang ada di Gresik sana. Baik sahabatku, dimanapun Anda berada, tentunya pada program Benang Merah ini kita langsung ditemani oleh narasumber kita ya, yaitu tidak lain dan bukan guru kami, yaitu Buya Yahya, yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah berada di studio ya, dan menjumpai sahabatku semua di ruang dengar sahabatku. Dan kami ucapkan selamat bergabung buat sahabat-sahabatku yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya maupun di wilayah Indonesia khususnya, dan juga mungkin pada umumnya adalah wilayah-wilayah lain yang bisa diakses ya, yaitu di seluruh dunia tentunya bisa mendengarkan suara kami lewat radio streaming kami. Semoga dengan gabungnya bersama sahabatku semua di program ini, Anda mencoba untuk berlangkah ya, mengawali kegiatan Anda dengan satu hal yang positif, dan semoga ini bisa bernilai satu ibadah. Baik sahabatku, kita sapa dulu guru kami Buya Yahya yang alhamdulillah sudah berada di studio pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Buya pagi hari ini? Sehat atas para pendengar semuanya. Semoga para pendengar semuanya yang baik ada di Cirebon, di luar Cirebon, senantiasa mendapatkan hidayah, bimbingan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, dan lebih bisa menghargai para ulama-ulama, menghormati para ulama yang akan mempermudah hati mereka untuk patuh dengan fatwa para ulama. Dan yang akan kami hadirkan nanti bukan fatwa kami barangkali, harus disampaikan kepada semua yang pendengar dimanapun, bukan fatwa dari Al-Bahjah atau dari Buya Yahya, tapi semata-mata ini kami ambil dari para ulama-ulama terdahulu. Kita tidak membuat fatwa baru, kita bukan siapa-siapa, kita hanya menukil fatwa yang sudah disebut oleh para ulama-ulama terdahulu. Baik, terima kasih ya. Dan Kang Ozi, tema kita pada hari ini apa ini Pak Kang Ozi? Kang Ozan, tema kita pada pagi hari ini adalah hukum bagaimana seorang wanita itu bepergian. Karena fenomena sekarang itu banyak dengan istilahnya yang sok berani ya Kang Ozan ya. Itu kan hebat ya, saya itu kan berani, saya tahu jalan, saya akan keluar sendiri, ke sana sendiri, itu sendiri. Padahal Islam sendiri kan mengatur bagaimana agama itu benar-benar memuliakan seorang wanita. Sehingga apa? Sehingga di dalam Islam ingin bahwasanya seorang wanita itu kemanapun berada, dimanapun dan mau kemanapun dalam keadaan aman, Kang Ozan ya. Iya, betul. Di rumah pun aman, dalam bepergian pun dalam keadaan aman selalu gitu. Ya, sampai di zaman ini ya, banyak sekali wanita yang bepergian walaupun sampai terkadang beberapa hari dalam perjalanan ya, Kang Ozi. Beberapa hari. Saking jauhnya gitu ya. Iya. Padahal kita menggunakan transportasi kereta api maupun sampai menginap ya di perjalanannya. Iya, Masya Allah. Dan bagaimana nanti kita dengarkan tentang fatwa-fatwa ulama terdahulu ya. Iya. Tentang kemuliaan seorang wanita yang dijaga selalu oleh Islam ya, tentunya Kang Ozi ya. Iya. Baik sahabatku, dimanapun Anda berada, kami ulangi lagi kepada sahabatku ya, di awal sebelum kita masuki inti acara, yaitu Ozan kembali mengingatkan kepada sahabatku semua untuk bisa langsung bergabung ya dengan SMS Center guru kami Buya Yahya, yaitu dengan cara mengetik rek pagar nama Anda, pagar kota Anda tinggal, pagar umur, dan kirimkan ke 083 823 80.000. Kami ulangi, Anda bisa ketik dengan rek pagar nama, pagar kota, pagar umur. Sebagai contoh ya, Anda bisa ketik rek pagar Ozan, pagar Cirebon, pagar 37 dan kirimkan ke 083 823 80.000.
Dan Anda akan mendapatkan SMS langsung dari guru kami Buya Yahya, yaitu berkisah tentang jadwal dakwah guru kami Buya Yahya, yang baik yang ada di wilayah Cirebon di sekitarnya maupun di wilayah-wilayah lain yang memang guru kami memiliki jadwal di sana. Dan juga Anda bisa mendapatkan tausiah dari guru kami dan juga mutiara hikmah, ya, langsung dari HP guru kami ke HP sahabatku semua yang sudah bergabung secara gratis. Ya, sekali lagi Ozan sampaikan secara gratis, karena belakangan ini Kang Ozi, Iya. banyak penipuan lewat SMS. Ternyata begitu registrasi terpotong, ya. Dan setelah unreg pun sama, tetap terpotong. Nah, sekarang kita registrasi saja, kita dapat gratis dan tidak terpotong sedikit sama sekali Kang Ozan ya. Kalaupun kita daftar dengan data SMS gratis, itu pun bisa. Oh, bisa Kang Ozan? Iya, jadi bukan harus kita punya pulsa. Kita punya jatah SMS gratis lalu kita gabung. Iya. Masya Allah, kita bisa bergabung dengan komunitas SMS Center guru kami Buya Yahya. Dan mungkin sebagai catatan buat sahabatku semua yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya, dan mungkin di wilayah Indonesia yang ingin bergabung, terutama di nama kota, ya, Ozan harapkan jangan tulis kota atau kabupatennya, hanya nama kotanya. Misalnya Cirebon, cukup dengan Cirebon walaupun letaknya ada di kota ataupun kabupaten. Ini maksudnya agar bisa dikelompokkan nanti berdasarkan nama kota, barangkali ada satu informasi khusus ya untuk kota-kota lain. Jadi kita tidak terlewat nantinya. Baik sahabatku, kita akan melangkah ke acara kita pada pagi hari ini di program kita, dan kita akan bagi dua sesi, ya. Yang pertama adalah penjelasan tentang tema kita pada pagi ini yang akan langsung disampaikan oleh narasumber kita, guru kita Buya Yahya. Dan yang kedua adalah sesi tanya jawab, di mana Anda bisa berinteraksi dengan kami. Baik sahabatku, mari kita sama-sama dengarkan penjelasan dari guru kami Buya Yahya tentang tema kita pada pagi hari ini. Dan kepada beliau Buya Yahya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Topik yang akan kita angkat pada pagi ini, para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, terlintas begitu saja di saat melihat keramaian orang mempersiapkan naik haji. Di situ banyak orang berkian dan tiba-tiba ada suara masuk ke telinga kami. Sebagian orang yang begitu keras mengatakan bahwa perempuan pergi haji kalau tidak dengan mahramnya adalah tetap haram, tidak sebagai ibadah. Di sisi lain, banyak wanita-wanita kita yang begitu mudahnya meninggalkan rumahnya untuk bepergian di perjalanan yang jauh tanpa ditemani mahram. Ada dua kutub ekstrim di sini, yang satu begitu sempit dalam membatasinya, yang satu ternyata longgar karena kebodohannya atau tidak mengerti. Sehingga perlu sekali kami menghadirkan bagaimana bepergiannya orang yang lagi mau naik haji, kemudian atau yang lainnya. Maka kita akan angkat permasalahan, yaitu bepergiannya seorang wanita di saat tanpa ditemani oleh mahram. Mahram dahulu yang perlu kita ketahui, mahram adalah orang yang tidak boleh menikah dengannya, dari bapak, dari kakek, dari anak, dari cucu, paman. Itu semuanya adalah mahram yang tidak boleh dinikahi. Dan syaratnya mahram yang menemani adalah mahram yang berakal dan mahram yang baligh. Bahkan sebagian mengatakan yang tidak terbukti kefasikannya. Tetapi itu tidak. Sebab biarpun laki-laki itu fasik, itu biasanya masih punya kecemburuan terhadap adik perempuannya. Tapi memang sebagian mengatakan kalau seorang laki-laki fasik tidak boleh menemani adik perempuannya. Dan mungkin saat ini bisa saja diterapkan yang demikian ini, sehingga banyak terjadi kejadian-kejadian yang aneh, saudara dengan saudara melakukan perzinaan. Semoga Allah menjaga anak kita semuanya. Ini hanya karena lemahnya pendidikan atau rendahnya atau jarangnya atau kurangnya pendidikan agama bagi mereka semuanya. Jadi bepergiannya seorang wanita ini bermacam-macam. Yang pertama adalah
barangkali ada beberapa keadaan yang harus kita jelaskan. Yang pertama adalah wajib. Disepakati bolehnya bepergian seorang wanita di tempat yang sangat jauh sekalipun di saat darurat. Yang pertama ini, keadaan yang pertama adalah di saat wanita itu berada di satu tempat yang tidak aman akan kehormatannya dan agamanya, ya, kehormatan dan agamanya, di kampung yang naudzubillah, di situ yang namanya perzinaan mudah terjadi, pemerkosaan, pokoknya tidak aman, ya, yang dikhawatirkan akan kehormatannya akan ternodai, atau agamanya di negeri yang kafir, darul harb, maka di saat seperti itu disepakati oleh para ulama, wanita ini boleh meninggalkan tempat tersebut untuk mencari keselamatan. Jadi boleh tanpa ada nunggu mahram, tidak usah nunggu jemputan. Yang penting cepat meninggalkan tempat tersebut demi keamanan dirinya sendiri. Nah ini, kan masya Allah, meninggalkan negeri kafir, negeri harb, darul harb, untuk menuju negeri yang lebih aman. Tetapi sekarang sebaliknya hal ini yang terjadi. Dari wanita muslimah dari negeri yang baik-baik, ternyata hanya mencari uang nanti di negeri yang tidak ada agama di sana, bukan negeri Islam, negeri agama. Ini yang perlu harus kita sampaikan di tempat semacam ini. Tentunya harus kita sambil berdoa kepada mereka yang sudah telanjur pergi ke negeri harb, negerinya orang kafir sekali. Itu diberi oleh Allah penjagaan, aman dan sebagainya, dilindungi oleh Allah. Ini hanya masalah hukum yang perlu kita sampaikan. Adapun di saat adanya pelanggaran bagi kaum muslimin atau muslimat, maka yang perlu kita panjatkan terlebih dahulu adalah doa kepada Allah. Semoga Allah memberikan keinsyafan, kesadaran kepada mereka dan perlindungan. Nah, dan setelah itu kita memberikan ilmu. Ilmunya seperti ini. Jika bepergian, kalau bepergian dan meninggalkan dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik, itu adalah tempat yang kafir, tempat negeri kafir, darul harb kepada darul Islam, itu adalah diperkenankan biarpun tanpa ditemani oleh siap mahramnya. Termasuk meninggalkan dari tempat yang naudzubillah, di situ adalah yang namanya perzinaan, kehormatan wanita sudah tidak ada. Sehingga yang ada kan sebagian tempat naudzubillah ada, biarpun di negeri seperti apapun ada satu kampung yang semacam itu. Kalau memang benar-benar semacam itu perzinaan sudah tidak menjadi tidak dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, maka hijrah dari tempat itu boleh demi keamanan dirinya. Itu yang pertama, dan ini disepakati oleh para ulama dalam hal-hal yang semacam itu. Kemudian ada lagi keadaan yang kedua adalah beperginya seorang wanita untuk melaksanakan ibadah haji yang wajib. Nah, ibadah haji yang wajib artinya ibadah haji yang pertama atau ibadah haji yang dinazarkannya. Sebab haji itu ada dua ya, karena dinazarkan atau karena ibadah haji yang pertama bagi seorang yang sudah mampu, seorang laki, seorang muslim dan muslimah. Nah, kalau bepergiannya itu adalah untuk melaksanakan haji yang wajib, termasuk umroh yang wajib, maka jumhur ulama mengatakan tetap harus ada mahramnya. Barangkali ini fatwa yang tidak melihat fatwa yang lain ini yang dimunculkan sebagian orang yang meragukan sebagian ibu yang mau bepergian haji, tiba-tiba menjadi gundah hatinya, ragu karena mendengar fatwa yang satu ini, padahal ada pendapat yang lainnya. Ini fatwa mengatakan bahwa tidak diperkenankan seorang wanita untuk melaksanakan haji sekalipun biarpun itu haji wajib jika tidak dibarengi dengan mahram, tidak beserta anaknya atau suami. Suami itu adalah biarpun bukan mahram, akan tapi dalam riwayat disebutkan illa ma'ati mahramin atau zaujin gitu atau nah di situ diartikan para ulama suami juga termasuk ya, karena suami itu intinya orang yang menjaga kehormatannya dari keluarganya yang mahram. Suami termasuk yang menjaga kehormatan. Lah, itu tidak diperkenankan menurut jumhur ulama. Termasuk di dalamnya adalah madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam riwayat juga Imam Malik juga yang seperti itu. Kemudian ini adalah di saat untuk melaksanakan ibadah haji atau bepergian yang pertama, haji yang wajib atau haji yang dinazarkan. Dia sudah terlanjur nazar ya. Kemudian menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bepergian haji dan umroh yang wajib saja ya, atau sesuatu yang wajib hukumnya, asalkan wajib
Di situ memang ada apakah wajib yang lainnya dimasukkan dalam bab ini. Ternyata para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i memasukkan kewajiban-kewajiban yang lain. Intinya bepergian wajib boleh tanpa mahram, tapi ada dua syarat. Iya. Yang pertama adalah biarpun tidak dengan mahram, tapi dengan nisa thiqat, wanita-wanita yang bisa dipercaya. Wanita-wanita yang bisa dipercaya urusan agamanya. Ini wanita rombongan berarti. Rombongan. Wanita yang bisa dipercaya dalam urusan agamanya. Ini rombongannya. Rombongan wanita. Wanita bukan wanita fasik. Kalau wanita pezina semuanya tidak boleh berkumpul dengan mereka. Akan tapi wanita yang memang ya tidak terbukti dia itu melakukan dosa-dosa gede, bukan yang biasa melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, itu boleh melaksanakan ibadah haji. Dan ini yang memudahkan ya, mazhab Syafi'i, pendapat ini yang memudahkan. Dan sehingga wanita haji di Indonesia ini insya Allah lah orang haji tidak ada ya orang haji memang ada yang fasik kan, akan tapi di antara satu rombongan pesawat atau rombongan bis itu tentu ada wanita-wanita yang bisa dipercaya, yang didampingi suaminya yang juga jujur dan benar ya. Itu jadi ini sangat memudahkan pendapat ini, dan ini adalah pendapat yang dikukuhkan oleh mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Malik. Ada sebagian mazhab Malik memfatwakan yang ini. Jadi tidak disyaratkan, tapi syaratnya harus dengan wanita thiqat, wanita banyak, dan kedua adalah aman di dalam perjalanan tentunya. Artinya aman di dalam perjalanan, tidak bakal terganggu oleh sesuatu hanya gara-gara tidak ada lelakinya. Nah, baik. Ini adalah masalah bepergian untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian untuk bepergian yang lainnya selain melaksanakan ibadah haji, tentunya bepergian yang sifatnya mubah atau sunnah, umroh tambahan, haji tambahan. Kalau itu sudah disepakati, tidak diperkenankan oleh para ulama semuanya melakukan hal-hal yang tidak wajib itu hukumnya adalah haram. Nah, ini yang perlu kami tegaskan sebelum kami menyentuh kepada dalilnya para ulama. Memang sebetulnya tidak perlu berdalil kita, karena dalil itu kerjaan para ulama, tapi untuk menguatkan, untuk memberikan ketenangan batin kita ini yang karena saat ini banyak fitnah orang sok berdalil, maka nanti kita akan hadirkan dalil. Itu globalnya semacam itu. Jika bepergian untuk yang sunnah, maka bepergian, mohon maaf tadi sebelum kita batasi bepergian sejauh mana ya. Nanti insya Allah kita jelaskan. Bepergian yang jauh, yang melebihi daripada jarak yang bisa dikosor 84 kilo. Jadi lebih dari itu termasuk haji tadi kita bahas. Jadi kalau bepergiannya seorang wanita selain daripada tadi dua, berarti ada dua. Baik, yang ketiga ya ini ya. Jadi yang ketiga bepergiannya seorang wanita ada dua macam. Tempat yang pendek dekat sama tempat yang jauh. Tempat yang pendek itu adalah dekat, itu adalah di saat tidak melampaui masafatul qasri, jarak yang boleh dikosor sebelum 80 km. Sebelum 80 km. Adapun perjalanan yang panjang adalah lebih dari 84 km. Nah, di saat seperti ini kita bahas dahulu tentang yang yang pendek dulu atau yang panjang dia? Yang pendek dulu aja lah. Bepergiannya wanita di jarak yang kurang dari 84 kilo ya. Ini ada pendapat yang pertama, ini adalah diambil oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, sama tidak ada beda antara bepergian pendek dan jauh. Menurut Imam Abu Hanifah di situ memang selagi itu bukan yang wajib, maka perempuan pun tidak diperkenankan demi kehormatan seorang wanita, biarpun misalnya hanya beberapa kilo saja, karena ya dikhawatirkan. Dan ini sebetulnya penghormatan yang luar biasa kepada wanita, agar pergi kemanapun ada yang mendampingi, ada yang mengawal ya. Sekarang orang pergi perlu pengawal. Kalau ada wanita mendapatkan pesan syariat semacam ini, katanya kenapa pergi aja para wanita harus dilihat terus, diikuti terus, dikuntit terus, memangnya mau dicurigain melulu. Ada sebagian orang ngomong begitu. Oh, bukan dicurigain, Anda dimuliakan wahai wanita, Anda dihormati agar tidak ada yang berani mengganggu Anda. Sekarang lihat, presiden saja keluar perlu mengawal. Ya Anda dikawal kok tidak mau, ini kan aneh. Ya memang kalau sudah orang aneh, ya aneh sepanjang hidupnya ya aneh. Kalau ada wanita dikawal suami, cuman permasalahannya kan tidak semua suami bisa mengawal. Sudahlah, kalau suami Anda tidak bisa mengawal, Anda
Bukan harus mengatakan tidak perlu kawalan, tidak, Anda tetap perlu dikawal. Demi kemuliaan bagi Anda wahai wanita. Ini menurut mazhab mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nah, ini berbeda dengan jumhur ulama. Kalau mazhab Abu Hanifah biarpun pendek, ya, jika itu adalah tempat yang bahkan sampai derajat kalau seandainya dia minta pertolongan sehingga jauh untuk bisa menjangkaunya. Tapi ini memang ya kalau mau dipatuhi luar biasa ya. Sehingga perempuan itu biar hanya di tempat-tempat yang aman saja, dia tetap cantik, tetap baik, tetap tidak macam-macam. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu dan itu dijelaskan oleh para surah dalam bahasa Sana'inya Hasyiah Ibn Abidin juga disebutkan. Tapi ini berbeda dengan jumhur ulama 3 madhab yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal harus ada di perjalanan yang panjang ya. Yang tidak diperkenankan adalah perjalanan yang panjang. Dan kemudian ini yang pertama ya menurut mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Adapun menurut madhabnya imam yang lain, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, selagi itu adalah kurang dari 80 km tadi, maka dia cukup dengan izin dari sang suami jika tempat itu tempat yang belum biasa didatangi. Kalau tempat yang biasa itu cukup kesepakatan dari awal, misalnya, Bang, saya mau kerja di sana loh ya. Oh iya. Tujuannya apa ini? Jangan mengatakan, pokoknya jangan suudon lah wahai para wanita dekat syariat Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada orang suudon. Kalau suudon itu Allah menjelekkan hati Anda. Anda kenapa gini aja suruh izin? Subhanallah. Nah kalau Anda terlambat kan nyarinya jelas ya. Kan tidak tahu barangkali ada yang mengganggu Anda. Kalau suami tahu, kamu pergi kemana? Aku pergi ke tempat ini. Oh ya. Sampai jam berapa? Sampai sore. Nah kok sore belum datang? Apakah Anda enak kalau dijemput akhirnya? Enak. Kenapa kamu terlambat? Oh nggak apa-apa. Oh kirain ada apa-apa. Nah ini sebenarnya memuliakan wanita. Memang ada sebagian wanita yang memang ini gaya hidupnya orang barat itu sudah meracuni mereka, dipikir dengan jalan sendiri ini adalah suatu kemuliaan. Dipikir ini satu kemuliaan. Bahkan pernah suatu ketika ada orang yang merasa dirinya adalah istrinya seorang alim di satu tempat. Akhirnya waktu kita berbicara tentang kemuliaan wanita di saat pergi harus ditemani, apalagi bepergian yang jauh harus ditemani oleh mahramnya. Ternyata dia mengangkat suara lantang setengah mengejek syariat. Saya itu dari Surabaya Jakarta berangkat sendiri aja nggak ada masalah. Ini kok repot bener. Subhanallah. Saya akhirnya karena dia merendahkan syariat Nabi Muhammad, kami pun di mimbar di forum tersebut kami hanya bercerita. Cobalah ada di antara Anda para pendengar, para hadirin semuanya untuk membawa alat syuting. Ada 2 wanita yang hendak pergi ke Jakarta. Yang satu adalah wanita yang kemanapun tidak pernah kecuali harus dengan suaminya. Lihatlah dari awal via perjalanan sampai di Jakarta dan kembali lagi. Alangkah bagaimana kira-kira yang baik yang mana? Yang ditemani oleh sang suami. Lihat, mau beli tiket pun suami yang membelikan, istri suruh nunggu. Setelah itu naik ke atas nyebrang pun ternyata dijaga oleh sang suami. Angkat tasnya ke atas kereta pun suami yang mengangkatkannya, lalu didudukkan di kursi yang baik. Kemudian sampai di Jakarta, mau ke kamar mandi pun ternyata tas-tasnya yang megang adalah suami, dan istri begitu mudahnya masuk. Tuh sampai balik lagi. Ini adalah istrinya, ini wanita yang pertama. Coba yang satu yang sok hebat pergi sendiri, kasihan bener tuh ngantri beli kartis, mau ngangkat tas sendirian, mau kamar mandi bingung, mau nyebrang saja. Coba dia kan. Wanita itu bermalu akhirnya. Jangan merendahkan syariat Nabi Muhammad. Perlu direndahkan orang merendahkan syariat Nabi Muhammad. Kalau Anda ternyata wanita yang belum bisa ditemani oleh mahram Anda, mungkin suami atau adik, cukup Anda menengadahkan tangan, ya Allah, aku ingin dimuliakan oleh kaum laki-laki, aku ingin dimuliakan oleh mahramku, aku ingin dimuliakan oleh suamiku, sehingga kemanapun pergi aku disapai oleh suami. Kenapa sih nggak mau doa begitu? Ada sebagian orang mengatakan, kok aneh ada wanita didampingi oleh sang suami nggak mau, kan aneh. Bagaimana didampingi oleh kecintaannya kok tidak mau? Ada yang rusak barangkali di hatinya ini. Ini adalah hal-hal yang harus kita sentuh hati kaum wanita ini. Bepergian dengan suami alangkah indahnya, dengan mahram, dengan abangnya, dengan bapaknya. Kalau dengan sendirian, mohon maaf ya, alladzi orang-orang yang fi qalbihi maradun, yang di hati mereka ada sakit, memperhatikan cara berlenggang Anda, kecantikan Anda, semuanya Anda, Masya Allah, orang mungkin menggoda Anda. Tidak pernah ada terjadi pemerkosaan di saat ada bapak dan ada anaknya yang normal atau saudaranya.
pemerkosaan bagaimana terjadi di saat perempuan bepergian sendirian dan sebagainya. Itu ini kenapa kita tidak belajar dari ini semuanya? Syariat Nabi Muhammad dan syariat paling dahsyat. Nah ini, jadi bepergian yang dekat itu menurut madhab jumhur ulama adalah boleh tanpa ditemani mahram, tapi tetap harus dapat izin jika tempat itu adalah tempat yang baru atau tidak pernah diketahui oleh sang suami. Tujuannya adalah barangkali terlambat atau apa, mudah mencarinya. Tapi kalau sudah tempat yang sudah disepakati, maka sang istri tidak usah perlu izin, misalnya ke kantor, ke sekolahan, itu boleh saja, tidak ada masalah. Karena kalau ada apa-apa terlambat, sang suami bisa langsung ke tempat itu. Ini amanat wahai kaum wanita. Kalaupun Anda ingin menambah, katakan bahwasanya saya nanti akan menambah pergi mau ke pasar sekalian. Jadi jangan sampai suami nanti itu mencari Anda susah di saat Anda perlu pertolongan. Ini yang harus kita perhatikan, wahai para wanita yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah Anda seperti itu. Berdoalah yang ya Allah berikan saya suami yang selalu lengket kepadaku, ngantarkan aku kemana-mana, kan enak begitu. Menghormati, memuliakan ini. Jangan sampai terbetik di hati Anda merendahkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu semua menjadikan wanita itu tidak mulia. Karena apa? Merendahkan syariat berhak untuk direndahkan oleh Allah. Yang memuliakan syariat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang tempatnya dekat ini harus dengan izin. Itu menurut madhab jumhur ulama. Nah, sekarang bepergian ke tempat yang jauh selain daripada yang pertama dan kedua tadi. Bepergian di tempat yang jauh selain dari untuk meninggalkan tempat yang membahayakan, sama meninggalkan negeri haram, negerinya orang kafir. Kalau tadi negerinya orang kafir, boleh seorang wanita meninggalkan negeri tersebut tanpa mahram sekalipun. Itu disepakati, tidak ada yang khilaf dalam hal ini. Yang kedua, untuk melaksanakan haji dan umrah yang wajib, maka seorang wanita saat itu boleh menurut madhab Imam Syafi'i di saat ditemani dengan wanita yang thiqat, wanita yang bisa dipercaya. Kemudian ini di saat bepergian jauh bukan untuk yang wajib. Bepergian jauh di saat bukan untuk yang wajib ini disepakati oleh para ulama bahwasanya itu tidak diperkenankan, Neng, ya. Demi kehormatan Anda, ini Anda tidak diperkenankan. Apalagi ziarah namanya Wali Songo dan sebagainya, yang semua itu adalah sunnah. Jika tidak ditemani mahram, masya Allah. Bahkan ada rupanya dia tidak mengerti makna daripada menjalankan sebuah perjalanan untuk mencari kemuliaan. Barangkali ada zaman sekarang kan zaman rusak, yang budaya-budaya kafir sudah masuk ke tempat kita, gaya pacaran, hidup berpacaran, sehingga ziarah Wali Songo dengan pacarnya, kira-kira apa yang didapat? Ini kan masya Allah, pacaran itu sendiri adalah sudah melanggar, karena makna wala taqrabuz zina saat ini adalah itu pacaran. Wala taqrabuz zina yang dilarang itu. Wala taqrabuz zina itu memangnya apa? Ya itu, mulai dari SMS-an, berduaan dan sebagainya. Nah itu yang dilarang oleh syariat Nabi Muhammad. Jadi maka Anda tidak usah memaksa. Kalau ada ziarah Wali Songo atau yang lainnya, atau ziarah kemana, apalagi rekreasi yang mubah ya, rekreasi, masya Allah, jika Anda tidak ditemani oleh mahram Anda, maka hukumnya adalah haram. Sehingga sepanjang perjalanan Anda tidak boleh mengqashar salat. Istighfar harus banyak. Mungkin barangkali Anda yang mendengar ini ada di tengah perjalanan, harus banyak istighfar jika Anda tidak punya mahram. Ini adalah hal yang sering dikesampingkan. Dan kalau orang mengesampingkan atau meremehkan syariat Nabi Muhammad, dia akan dipersulit. Sampai ada yang berkata, saya kok repot saya ngantarkan, kalau harus diantar sana kan perlu biaya. Benar, akhirnya dikurangi duit Anda. Kalau Anda memang khususkan, saya harus dengan suami saya, agendakan itu semuanya. Allah akan berikan rezeki untuk memuliakan itu semuanya. Seorang bapak anaknya dibiarkan begitu saja pergi dari Jawa Timur ke Jawa Barat atau dari Jawa Barat ke Jawa Timur, anak perempuan untuk melaksanakan sekolah. Kalau ditanya kenapa tidak kau antarkan, Pak? Jawabannya apa? Biaya. Ketahuilah, itu sebetulnya mengatakan bahasanya ternyata untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad, Allah itu tidak menolong. Seolah Anda ngomong begitu, itu kan kurang ajar pada Allah. Padahal selagi Anda ingin menjalankan syariat Nabi Muhammad, Allah pasti bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang menuju, yang berjuang di jalan Allah, Allah akan pasti bantu. Itu semua. Itu adalah globalnya perkataan para ahli fikih di dalam hal ini ya. Jadi kalau bepergian jauh di luar, bepergian jauh, selain daripada meninggalkan negeri kafir atau meninggalkan tempat yang terjadi kemesuman, kehinaan, zina dan sebagainya, atau selain haji yang wajib dan umrah yang wajib, maka bepergian jauh itu adalah tidak diperkenankan oleh para ulama. Itu disepakati jumhur ulama, disepakati oleh ulama. Tidak ada yang berbeda di dalam hal ini kecuali tadi Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Itu Abu Hanifah pun adalah ya di dalam
Abu Hanifah di dalam bepergian yang pendek tadi ya? Iya. Bepergian pendek. Bahkan Abu Hanifah di dalam bepergian yang pendek pun tetap izin kepada kalau Abu Hanifah mengatakan tidak. Masih belum ingat tadi yang pertama bahasanya bepergiannya seorang wanita menurut Abu Hanifah itu biarpun pendek tetap harus ditemani dengan oleh mahramnya. Tapi menurut jumhur ulama kalau bepergian yang dekat cukup dengan izin ya di tempat yang tempat baru. Baik. Terus kemudian mana hujah-hujah yang dipakai oleh para ulama di dalam hal ini? Yang sebetulnya kita tidak butuh dengan ini semuanya karena apa? Ini sudah barang jadi yang disebutkan oleh para ulama. Nggak usahlah kita repot-repot. Akan tapi apa salahnya sih kalau kita menyebut hujah untuk meyakinkan saja? Baik. Disebutkan dalam riwayat yang banyak sekali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunan Abi Daud dalam kitab manasik haji disebutkan la yahillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata lailatin illa wa ma'aha rajulun du mahramin minha. Hadis diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Tidak halal bagi seorang perempuan yang bepergian perjalanan semalam kecuali harus ada mahramnya. Dalam riwayat lain, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak diperkenankan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir antusafiru yauman walilatan, melakukan perjalanan sehari dan semalam. Dalam riwayat Bari dan satu barit satu pos. Kemudian dalam riwayat lain lagi, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, ini hadis sih tidak dihalalkan, tidak halal maksudnya haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk antusafiro safaran, melakukan perjalanan pokok salatata ayyamin fasaidan, melebihi dari 3 hari, illa wa ma'aha abuha, kecuali disertai oleh bapaknya atau akhuha atau saudaranya, atau zaujuha atau suaminya, atau ibnuha atau anaknya, atau mahramin miha atau orang yang mahram dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat lain Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan la tusafirul mar'atu thalathan illa wa ma'ahdu mahramin, tidak diperkenankan seorang perempuan melakukan bepergian 3 hari kecuali dibarengi oleh mahram. Nah, ini riwayatnya kok tentang macam-macam. Ada 3 hari, ada 1 hari ini. Bagaimana? Apa yang dimaksud dari itu semuanya? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sudah menjelaskan masalah yang demikian ini. Berbeda-bedanya lafaz ini bukan karena berarti berbeda-bedanya lafaz ini karena berbeda-bedanya kejadian. Suatu ketika ada orang datang, ada orang bepergian perempuan, apakah boleh bepergian 1 hari 1 malam? Dijawab oleh Nabi Muhammad, tidak boleh. Ada lagi 3 hari 3 malam ya Rasulullah, dijawab apa? Tidak boleh. Jadi ngomong kalau ada orang mau pergi 3 hari 3 malam maka tidak boleh dia kecuali ada mahramnya. Sehari semalam gimana ya Rasulullah? Kalau ada perempuan mau pergi sehari semalam tidak boleh kecuali dengan mahram. Kalau 1 barit 1 kos ini, masafah qasar orang ini boleh qasar itu 84 kilo. Bagaimana ya Rasulullah? Orang kalau mau berpergian 1 barit itu adalah tidak diperkenankan kecuali dengan mahramnya. Jadi berbeda-bedanya ini bukan berarti pertentangan, tidak. Akan tapi karena banyak kejadian sehingga disimpulkan oleh para ulama adalah paling sedikitnya adalah perjalanan sehari semalam ya. Yang diperkirakan itu adalah perjalanan wajar onta itu lalu dihitung menjadi berapa? 84 kilo atau apa itu ya. Maka itulah jadi yang disebut bepergian jauh itu adalah bepergian yang bepergian yang tidak kurang dari 84 kilo, 80 kilo itu dari mana itu istimbatnya? Dari barit itu tadi. Jadi ada Nabi Muhammad. Jadi biarpun 1 barit itu bisa ditempuh 1 jam, biarpun tidak sehari semalam tetap. Jadi ulama itu memahami hadis Nabi itu tidak hanya mungkin 3 hari 3 malam. Berarti saya mau ke misalnya saya mau ke Australia cuma 2 jam. Berarti nggak apa-apa dong. Kan tidak sehari semalam, gitu ya. Bukan itu. Makanya harus melihat hadis yang lainnya. Sebab Nabi Muhammad tiba-tiba menyebut jarak sehingga dikumpulkan antara hari dan jarak sehingga disimpulkan hari itu umumnya adalah hari sehari semalam itu umumnya adalah hari sehari semalam itu kalau ada perjalanan itu diperkirakan mencapai 84 kilo. Jadi kesimpulannya sudahlah itu adalah pekerjaan ulama dari riwayat-riwayat yang banyak tadi mulai dari 3 hari, ada 2 hari, ada yang 1 hari, kemudian 1 barit, 1 pas. Ini
disimpulkan, yaitu masa fatul qasri. Jadi kalau ada seorang perempuan ingin melakukan perjalanan itu adalah perjalanan yang boleh dikosor setelah itu, yaitu 84 kilo lebih dari itu, maka dia tidak diperkenankan kecuali dengan mahramnya jika itu adalah pekerjaan yang sunnah, bepergian yang sunnah atau yang mubah. Tapi kalau wajib haji dan umrah tadi, dia boleh dengan wanita yang banyak menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau untuk meninggalkan negerinya yang kafir, boleh dia pun tanpa dengan mahram sekalipun. Jadi ada pembahasan 3 tadi. Adapun sebetulnya dan hujah-hujah yang lain, insyaallah nanti akan kita sambung sedikit demi sedikit, dan juga perkataan para ulama. Mungkin setelah ini kita akan sambung bagaimana perkataan para ulama pendekar-pendekar ilmu hadis seperti Ibnu Hajar Al-Haytham Al-Asqalani dalam Fathul Bari yang menjelaskan seperti apa. Kemudian para ulama-ulama di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan madhab-madhab yang lain untuk menjelaskan riwayat-riwayat tersebut, insyaallah akan kita jelaskan setelah berikut ini. Baik sahabatku semua, kita tadi sudah mendengarkan sebagian tentang penjelasan tentang tema kita pada pagi hari ini, dan jangan kemana-mana sahabatku semua, karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Radioku 98,5 FM, inspirasi spirit hati, tetap di sini. قلبي صلاة من خضوعي وعشقي رضا، من براني جميلا سواه سوف أحيا كأني أراه. بين ربي وقلبي صلاة من خضوعي وعشقي رضا، لست أرجو سوى نوره، لست أخشى سوى ناره، لست أنسى شذا ذكري، كيف ينسى حب الهوى. لست أرجو سوى نوره، لست أخشى سوى ناره، شذا ذكري، كيف ينسى محب الهوى. من حماني وسري لدي، من كفاني ورزقي علي، من هداني إليه، جل رب تعالى إله. من حماني وسري لدي، من كفاني ورزقي عليه، من هداني إليه، جل رب تعالى إله.
الذنوب ثم ننسى وتقسو القلوب يفرح الله لما نتوب يمسح الله دمعا دعا يكتب الله عنا ذنوب ثم ننسى وتقسو القلوب يفرح الله لما نتوب يمسح الله دمعا دعا واحد لا شريك له أول لا ابتداء له آخر لا انتهاء له كلنا زائر ما عدا واحد لا شريك له أول لا ابتداء له آخر لا انتهاء له كلنا زائد ما عدا وقلبي صلاة من خضوعي وعشقي رضا أن أراني جميلا سواك سوف أحيا كأني Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di radioku, inspirasi spirit hati. Sahabat radioku dimanapun Anda berada, kembali bersama Azan dan Kang Ozi, tentunya di program Benang Merah. Baik Kang Ozi, begitu Islam memuliakan yang namanya wanita Kang Ozi ya. Luar biasa Kang. Luar biasa ya. Bahwasanya ingin seperti yang dipaparkan guru kita, bahwasanya wanita itu adalah ingin benar-benar dimuliakan dimanapun berada ya Kang Ozan. Tidak hanya di rumah tapi di jalan pun ingin tetap dimuliakan. Tetap dimuliakan. Iya. Baik. Apalagi sekarang yang sudah ibaratnya yang namanya bepergian ya. Ini halangan rintangan yang luar biasa di berandalan ini mungkin itu ya Kang Ozan. Harusnya tentunya lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Kita harus lebih berhati-hati ya. Berhati-hati dan lebih memperhatikan. Iya. Kita lebih mendekat ke syariat, aturan-aturan daripada yang Rasulullah berikan, maka kita akan lebih selamat dan lebih aman ya, Kang Ozi ya. Baik, untuk sahabatku semua yang dimanapun sahabat berada, sahabat bisa bergabung ya, bisa bergabung dengan kami, yaitu melalui nomor telepon kami di 0231 252 2549 atau via pesan singkat di 081 321 461079. Atau mungkin bisa melalui via Yahoo Messenger kami bagi sahabatku yang mengakses internet kami via radio streaming kami, yaitu dengan Anda meng-add
Yahoo ID Yahoo Messenger kami, yaitu radio_q@yahoo.com. Ingat ya, sahabatku, radio_QU@yahoo.com. Baik sahabat, kami nantikan penelpon di 0231-252-2549. Baik, sebelum ada penelpon, ada beberapa SMS yang sudah masuk, dikeluarkan cukup lumayan banyak ya Kang ya. Iya. SMS yang sudah masuk, yang kebetulan ada yang sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Ada dari 963. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, sudah ada telepon masuk, kita angkat dulu ya teleponnya, Kang ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Terputus ya? Oh, baik. Dicoba lagi ya buat sahabatku yang tadi sudah mencoba menghubungi. Dicoba lagi. Baik, sambil kita menunggu ya penelpon. Kembali azan bacakan dari 963. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi. Baik, kita angkat lagi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, kenapa tidak ada suaranya? Baik, kita nantikan lagi nih sahabatku semua ya. Dicoba lagi. Baik, azan bacakan dulu nih yang via SMS di 963. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Zahro di Lumajang katanya, bagaimana kabarnya Buya Yahya pagi hari ini katanya. Semoga selalu dalam kebaikan. Amin. Saya mau tanya Buya, katanya saya punya saudara perempuan. Katanya dia kuliah di salah satu universitas di Lumajang. Dia sering keluar dengan teman laki-laki kuliahnya, katanya dengan alasan belajar kelompok. Saya sering mengingatkannya Buya, tetapi tidak dihiraukan. Mohon penjelasannya Buya, saya harus bagaimana lagi? Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah ada penelpon masuk, kita coba angkat ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dari Pegambiran. Dari Pegambiran, mangga pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi Buya sekeluarga. Amin. Khususnya kru Radio Ki yang kemarin datang yang pertama. Baik. Ini saya mau tanya masalah Islam kan mengenal adanya hukuman ini apa? Hukuman potong tangan, cambuk, dan yang lainnya. Tapi kenapa hukum tersebut kok tidak diberlakukan sekarang? Padahal kita kan sebagai umat Islam. Kenapa apa dasar hukumnya Islam kok memberlakukan hukum begitu, dan apa hikmahnya itu dalam kehidupan kita? Cukup sekian buat kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sahabat kita yang tadi ada di Pegambiran ya. Baik, Bu ya, mungkin kita nantikan lagi satu penelpon ya. Barangkali kita coba nantikan satu penelpon berikutnya di 023. Sudah ada yang masuk? Baik, kita angkat saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Kang Yudi. Dengan Yudi Tewa, iya. Iya, baik Kang Yudi, silakan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya tentang apa yang disampaikan oleh Buya yang kemarin acara Miras sahabat radioku yang sama tuh. Buya menjelaskan tentang kita itu jangan ikut kegiatan sosial kalau tidak ada agama di dalam agamanya gitu. Itu kan sangat sungguh rugi gitu. Nah, biasanya kan dalam acara 17 Agustus itu tuh gimana ya? Biasanya acara agama tuh di belakang kan itu ya. Yang diutamakan malah ya maaf biasanya tuh semacam lomba-lomba joget, musik-musik dangdut seperti itu tuh ya. Apa kita tetap harus ikut dalam agamanya gitu? Tapi agama itu malah di belakang kan gitu ya. Misalkan contohnya lomba ngaji seperti itu. Ya, terus yang kedua, kemarin Buya menjelaskan juga ketika kita berkeinginan menikah, kita harus menyempurnakan keimanan kita. Nah, salah satunya kan tentang perubahan. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana masalah solusinya?
saya kan ya udah dengerin radio lama ya kegiatan Islami lama, tapi merasa kayak belum ada perubahan tuh, minta solusinya gitu. Ya apalagi saya mau nikah gitu. Baik. Mohon penjelasannya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Yudi di Kansela ya. Baik Bu ya, mungkin kita jawab dulu pertanyaannya dari 3 pertanyaan yang tadi sudah dibacakan. Yang pertama dari Zahro ya, yang di Lumajang, tentang menanyakan bagaimana dia punya saudara ya, atau saudari perempuan, dia kuliah di salah satu universitas Lumajang dan sering keluar dengan teman laki-laki Bu ya. Katanya mohon penjelasan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Zahra yang semoga dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah seperti halnya keinginan saudari Zahra untuk menjaga saudarinya, maka pasti yakinlah bahwa Allah akan menjaga Anda. Kemudian yang perlu kami sampaikan tadi, minta petunjuk seperti apa yang harus dilakukan. Yang pertama, hadirkan permohonan yang banyak kepada Allah. Tidak cukup ternyata kita mengajak atau mengingatkan orang dengan lidah kita. Khawatir kita itu hanya menampilkan kesombongan kita yang merasa sudah lebih baik dari dia. Padahal kita belum tentu menginginkan kebaikan yang sesungguhnya. Jadi cara mengajak yang benar itu sebelum kita melakukan dengan tindakan zahir, mengingatkan dan menegur, memohon kepada Allah. Dan itu luar biasa yang bakal merubah. Jadi Anda banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecemburuan Anda sudah benar, dan mengingatkan Anda barangkali harus dengan tidak boleh bosan dan tidak boleh putus asa. Adapun keharamannya sudah sangat jelas, apalagi untuk belajar bersama, alasannya dikemas bersama, akan tapi nanti bagaimana selanjutnya itu tanda kekhawatiran Anda. Memang kita tidak boleh menuduh orang dengan zina dan sebagainya, tetapi kekhawatiran ini kan makna kecintaan, takut terjadi apa-apa. Dan hati-hati, berduaan yang lelaki dengan perempuan itu diharamkan, biarpun untuk mengajar Al-Quran ya. Tidak boleh berduaan, biarpun untuk mengajar Al-Quran, apalagi mengajar ilmu yang lainnya. Jadi harus perhatikan. Jadi kecemburuan Anda sudah benar, saudari Zahra. Tinggal Anda tidak boleh bosan. Yang kedua, tidak boleh bosan untuk selalu mengingatkan, dan ingatkanlah dengan bahasa kasih dan cinta. Kemudian setelah itu Anda mengambil cara yang paling bagus, yang paling lembut. Mungkin ada 2 hal yang harus Anda mengerti bahwa di dalam menyampaikan kebenaran, yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Bukan di saat Anda melihat dia melakukan kesalahan, tapi serta-merta Anda tegur saat itu. Jadi kadang Anda harus memilih waktu yang tepat untuk mengingatkannya. Yang pertama. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda sendiri. Barangkali Anda bisa minta tolong kepada orang yang bakal didengar oleh dia. Atau mungkin Anda mengirimkan surat yang manis, yang bagus. Jadi ini kadang-kadang kita terburu-buru. Anda melihat orang salah, langsung kita ingatkan, di saat itu malah menjadi musuh kita. Atau kita harus mengingatkan dengan lidah kita sendiri. Khawatir pertama kita tidak ikhlas. Kedua, kadang-kadang masalah kedudukan. Mungkin kita adik, dia lebih tua atau sebagainya. Itu penghalang juga. Jadi, itu ingat bahwasanya kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda sendiri. Dan yang penting Anda menginginkan dia baik. Itu adalah kemuliaan bagi Anda. Dan semuanya dari kita harus pakai prinsip semacam itu dalam menyampaikan kebenaran. Berdoa. Yang pertama. Yang kedua adalah berusaha dengan bermacam-macam cara yang baik tentunya. Kemudian harus kita pahami dalam menyampaikan kebenaran dengan 2 hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mudah-mudahan bersahabat Zahra ya bisa terpuaskan dengan jawaban Bu yang tadi disampaikan. Baik, kemudian Bu ada pertanyaan tentang hukum, katanya hukum potong tangan, cambuk dan lain-lain. Kenapa di saat ini tidak digunakan Bu ya? Sudah banyak. Masya Allah. Hukum itu kan hukum Islam. Hukum yang paling adil, yang paling tepat. Di saat tidak diterapkan di Indonesia karena memang negara kita bukan negara hukum Islam. Seandainya ditegakkan hukum ini, Masya Allah sungguh keamanan. Sekarang apa yang tidak terjadi? Apa sih tidak terjadi kejahatan di Indonesia? Kita pernah barangkali kita pernah menyebut masa jahiliyah pada zaman Nabi ya. Zaman masa jahiliyah, zaman ngeri, zaman doa. Tetapi ternyata kejahilian saat ini lebih dahsyat dari saat itu. Zaman jahiliyah itu walaupun ada terjadi adalah bapak membunuh anak perempuan, tapi sekarang ibunya penyakit anaknya sudah ada. Banyak Bu ya. Banyak ya. Kalau kejadian dalam zaman jahiliyah adalah terjadi perzinahan, tapi tidak pernah terjadi sejarah seorang bapak menzinai anaknya, tidak ada. Tapi di negeri kita, Masya Allah, jadi kejahilian kita itu lebih dahsyat. Kenapa itu semuanya? Karena tidak ada syariat Nabi Muhammad ya. Zaman jahiliyah, setelah itu ada Islam.
syariat Nabi Muhammad sungguh membawa kemaslahatan. Adapun masalah potong tangan, kenapa tadi hikmahnya? Kenapa harus ada potong tangan? Seolah mengerikan. Potong tangan itu adalah untuk menjaga hak. Kalau orang tidak menghargai hak orang lain, misalnya, tapi semuanya ada nisabnya. Nisabnya adalah rubu' dinar. Rubu' dinar itu adalah dari nisabnya zakat, itu dibagi 20, dibagi 4 lagi. Nah, jadi nisabnya zakat dibagi 20, dibagi 4. Jadi kalau nisabnya zakat berapa? Nisabnya emas adalah anggap saja 30 juta, bagi 20 itu berapa? 30 juta bagi 20 adalah mungkin ada 1 juta lebih. 1 juta lebih bagi 4. 350. Jadi kalau ada orang mencuri uang nilainya lebih dari 300-an 400, maka dia boleh dipotong tangannya. Kalau lebih kurang dari itu hanya ditakzir saja. Nah, kenapa seperti itu? Kok kejam sekali? Oh, bukan. Kalau tidak mencuri juga tidak dipotong, kan? Kejam bagaimana? Kalau tidak mencuri juga tidak dipotong, dan itu pun prosesnya tidak setiap orang dituduh langsung dipotong, harus ada pembuktian dan sebagainya. Tidak boleh hanya misalnya ada orang jahat ya, orang jahat tiba-tiba memasukkan barang ke lemarinya orang lalu dipotong tangannya. Jadi tidak dong. Harus ada proses yang yang harus teliti hati-hati. Dan kemudian kenapa kok harus potong tangan? Karena apa? Itu tangan tidak bisa menghargai miliknya orang lain. Yang berani mengambil 300.000 tidak mustahil suatu ketika mengambil 10 juta. Karena permasalahannya bukan masalah mengambilnya itu, tapi amanat di hatinya sudah tidak ada. Dia masih jadi orang kecil, tapi kalau sudah menjadi pejabat, menjadi orang besar, itu bisa mengembat yang banyak itu. Makanya diberi pendidikan saat itu. Kalau ini hukum dijalankan, sudah sungguh tidak ada yang namanya pencurian, aman gitu. Kemudian masalah perzinaan, orang harus dicambuk, karena itu adalah kehinaan. Dicambuk. Kemudian ada orang harus hukum kisos, hukum bunuh. Itu adalah keadilan. Walakum fil qisasi haya. Di kisos sendiri itu adalah menghadirkan kehidupan. Sehingga orang tahu kalau dia membunuh, bakal dibunuh, dia akan undur diri. Daripada aku nanti dibunuh, mending gak usah lah. Sak marah-marahnya kayak apapun. Ini yang harus difahami. Ada negeri-negeri yang katanya mempertahankan hak asasi manusia. Islam tidak benar. Masa ada hukum bunuh? Hukum bunuh itu adalah menodai hak asasi manusia. Ya, kami katakan kepada orang yang sok pandai itu, Pak, apa yang lebih adil tentang hukum bunuh? Anda tidak merasakan keluarga Anda yang dibunuh, Anda bisa ngomong begitu. Coba kalau istri Anda yang tercinta dibunuh, lalu dibayar 10 juta, boleh? Anak Anda yang Anda cintai dibunuh, boleh bayar 10 juta? Masuk penjara? Saya ingin membunuh anakmu yang tercinta, biar saya masuk penjara 3 hari, 3 tahun? Cukup. Anda karena tidak merasakan itu. Islam itu memandang orang yang kena musibah. Bukan yang Anda melihat dari jauh, ya itu. Jadi Islam itu sangat indah, sangat adil. Maka kalau ada penerapan syariat Islam jangan dilihat sepotong, motong tangan saja. Lah orang motong tangan ya nggak bener dong kalau nggak ada sebab. Orang dicambuk, ya nggak bener kalau tidak ada sebab. Orang dibunuh, haram nggak ada sebab. Lah ini si pembunuh kalau tidak dibunuh diapain lagi? Nunggu bunuh lagi. Seperti yang ada di negeri kita. Gara-gara televisi, channel televisi kakak beradik berantem sampai mati. Oh, ini macam-macam di Indonesia itu, lihat. Di negeri yang mohon maaf, Islam, negara, hukum Islam berusaha untuk diterapkan biarpun belum semuanya. Itu jarang terjadi pembunuhan. Selama kita sekolah waktu itu. Tidak pernah ada terjadi tidak pernah mendengar adanya pembunuhan. Tapi di negeri kita itu setiap berapa menit ada pembunuhan. Ada lagi di acara televisi pembunuhan sana, pembunuhan sini. Unik-unik. Persebabnya adalah macam-macam. Kenapa? Karena tidak ada hukum Islam, hukum syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga nyawa tidak ada harganya. Hanya nyawa harganya senilai kasur, senilai meja, senilai ini. Gara-gara itu semua berantem. Gara-gara tempat parkir, rebutan, bunuh-bunuhan. Na'udzubillah. Itu karena apa? Syariat Islam adalah direndahkan, maka manusia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita angkat. Nah, kalau kita belum bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad, maksudnya belum diterapkan di negeri kita, tapi minimal kita membanggakan syariat Nabi Muhammad. Kalau ada yang kurang jelas kenapa syariat Nabi Muhammad ada ini, kita sebutkan hikmahnya. Ulama sudah menjelaskan hikmah syariat Nabi Muhammad, semuanya mulia indah karena untuk menjaga kemanusiaan yang sesungguhnya, bukan hak asasi manusia. Itu bukan hak asasi manusia, hak asasi manusia yang benci kepada Islam. Itu saja. Lihat. Di saat terjadi seorang muslim mencabut kalung salib di sebuah negeri. Itu heboh. Tapi coba ada jilbab diinjak-injak, ada yang membela? Hah? Islam memang selama ini memang betul-betul digenjat. Itu pun herannya, ada sebagian kaum muslimin mencoba ikut merendahkan kaum muslimin. Bakal direndahkan oleh Allah itu manusia. Baik. Ada lagi tadi. Baik, ada satu pertanyaan lagi dari Yudi di Kasela, katanya, ketika berkeinginan menikah, katanya, dianjurkan untuk bisa meningkatkan keimanan sampai bisa merasakan perubahannya. Bukan, benar begini. Jadi kami kemarin bertanya, selama Anda bergabung dengan radio ini, sudahkah Anda menemukan perubahan pada diri Anda?
Jika Anda belum menemukan perubahan, barangkali niatnya salah atau kurang benar dalam mendengar. Bukankah Anda bergabung dengan radio ini untuk merubah akhlak Anda? Baik, itu harus jadi evaluasi, karena kebetulan kemarin acara milad kan? Milad. Maka harus ada evaluasi, tambah baik atau tidak, tambah sujud atau tidak, tambah sholat atau tidak, tambah ini baik. Ini satu permasalahan. Jadi harus ada perubahan dong. Kemudian sisi lain, masalah pernikahan memang berusahalah untuk mempermudah urusan pernikahan. Karena apa? Pernikahan itu adalah menyempurnakan iman. Jadi dengan menikah itu orang menyempurnakan iman. Artinya kalau tidak menikah sementara syahwat bergolak, iman bisa tercabut sewaktu-waktu dengan berzinaan dan yang lainnya. Maka menikah adalah suatu kemuliaan. Maka untuk menyempurnakan iman Anda menikah. Anda ingin menikah, mudah urusan pernikahan. Cari orang yang penting soleh, bukan yang penting yang lainnya. Yang penting orang itu baik. Rezeki bakal diberi oleh Allah. Yakunu fuqara yughnihumullah. Allah sudah berjanji bahwasanya yang menikah karena Allah, biarpun dia fakir, Allah akan kasih fulus, kasih duit. Nanti nggak usah pusing setelah itu, karena menjamin Allah, bukan Pak Gubernur atau bukan Pak Presiden, tapi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menikahlah. Maka bahkan kami guyonan tapi serius tuh. Ayo kawin masal di sini. Kawin masal di lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah. Baik ya, kita sambil menunggu penelpon berikutnya, kami bacakan ada SMS dari 1441. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dari hamba Allah katanya di Jember, mau tanya hukumnya perempuan yang pakai cadar yang oleh keluarganya ditekan habis-habisan karena kayak istri teroris katanya Bu. Tapi perempuan tersebut tetap bersikeras untuk tidak mencopot cadarnya karena dia ingin taubat dan ingin bersama Siti Fatimatul Zahra dan mematuhi suaminya. Baik, sudah ada penelponnya masuk, kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Royan. Dari Bapak Royan Di Bodelor. Di Bodelor, Bang. Persilakan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya masalah burung. Orang memelihara burung yang liar itu hukumnya bagaimana Bu ya? Memelihara burung liar, Pak ya? Iya. Sekarang kan banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi dari sahabat yang via telepon kami nantikan. Atau kalau tidak ada kita bacakan lagi satu SMS. Baik, ada SMS dari sahabat Taripin ya, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Buya, wabarakatuh. katanya jika baru pergian yang jauh yang bersifat sunnah seperti berziarah katanya, yang tidak ditemani oleh mahramnya tapi ditemani para tetangga ataupun sahabat yang baik dan bisa menjaganya, maka hukumnya bagaimana katanya Bu ya. Baik Bu ya, sudah ada 3 penanya, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Pertama tadi apa? Tentang masalah cadar Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan di benang merah ini sudah pernah dibahas masalah cadar panjang lebar, mungkin perlu diputar kembali. Cadar itu adalah suatu kemuliaan, tidak bisa dipungkiri. Perbandingannya begini misalnya, perempuan solehah pakai cadar dan perempuan solehah yang nggak pakai cadar, tapi tentunya pakai jilbab ya, pakai jilbab saja tidak pakai cadar. Yang satu pakai cadar, menutup aurat, yang satu hanya wajahnya dibuka, tangannya dibuka. Yang satu pakai cadar. Kalau sama-sama ilmunya sama, akhlaknya sama, maka yang pakai cadar tentu lebih bagus. Cuman kadang ini provokasi orang yang anti cadar. Sekarang coba perbandingannya, orang nggak pakai cadar, tapi masya Allah matanya menjaga, hatinya bersih. Dengan orang yang pakai cadar, hatinya busuk, bagusan mana? Yang cara membandingkannya salah. Itu kurang ajar. Orang yang zalim kepada urusan cadar. Cadar adalah agama, bukan kebiasaan seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal. Cadar adalah agama, syariat, kemuliaan. Nah, ini adalah suatu kemuliaan. Kalau orang bisa bercadar, alhamdulillah. Cuman yang tidak pakai cadar, yang penting menutup aurat, itu seperti apa? Kemarin sudah kita bahas bagaimana perkataan ulama di dalam hal ini. Memang jumhur ulama, mazhab Syafi'i, jumhur ulama mengatakan cadar adalah wajib. Sudah kita bahas kemarin. Jumhur ulama mengatakan cadar adalah wajib. Tapi ulama yang sudah kita datangkan hujahnya panjang lebar, ada yang mengatakan cadar itu adalah sunnah. Jadi antara sunnah dengan wajib. Dan itu juga ulama, kemarin sudah kita bahas. Barangkali memang perlu diutar kembali tolong barangkali cadar nanti. Kebetulan yang dari Jember dan yang lainnya bisa mengikuti, karena panjang ini pembahasannya panjang supaya tidak jadi fitnah ya. Karena sekarang ada orang ekstrim merendahkan orang bercadar. Sisi lain yang bercadar merendahkan yang tidak mau pakai cadar. Nah, ini adalah merendahkan itu sendiri penyakit lebih busuk daripada cadar dan bukan cadar ya. Kadang-kadang. Jadi pakai cadar adalah kemuliaan nomor 1.
Tapi akan tetapi pendapat ulama yang lain juga ada bahwasanya cadar tidak wajib, hanya sunnah. Yang penting menutup anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka selagi ini adalah perbedaan ulama, seharusnya kita lurus-lurus saja. Ya, kalau ingin duduk dengan Sayyidat Fatimah Zahra tidak pakai cadar pun bisa, akan hatinya bersih. Meniru Sayyidat Fatimah Zahra, punya budaya rasa malu dan sebagainya. Jangan sampai kita itu bercadar lalu merendahkan orang yang tidak bercadar. Ketahuilah, jika ada orang tidak bercadar, itu seandainya jika orang tidak bercadar, ini yang bercadar tapi merendahkan. Merendahkan itu busuk sekali. Apalagi orang yang tidak bercadar merendahkan orang yang bercadar. Sudah tidak bercadar merendahkan orang yang bercadar. Ini busuk di atas busuk lagi. Orang yang bercadar merendahkan yang tidak pakai cadar. Seperti apa? Padahal ini perkataan para ulama di sini, ini adalah juga dibenarkan. Baik, ini adalah masalah-masalah khilaf ya di dalam hal ini. Jadi cadar itu antara sunnah dengan wajib. Jadi kalau tadi ada orang yang ingin mempertahankan yang namanya cadar, jika bukan perintah yang menjadi wajib, misalnya suaminya menginginkan dia pakai cadar, selagi tidak ada perintah dari suami, seharusnya dia akan melihat situasi dan kondisi. Apalagi orang tua. Mohon maaf, jika orang tua menginginkan dia melepas cadar, sementara tidak benturan dengan suaminya, ketahuilah perintah orang tua. Ada hal-hal yang semacam itu perlu dipatuhi. Karena ini adalah mematuhi kepada orang tua adalah wajib. Barangkali orang tua tidak nyaman, takut anaknya dibilang teror dan sebagainya. Memang ada orang pakai cadar merusak. Tapi ingat, jangan semua pakai cadar dibilang perusak. Na'udzubillah, ini merendahkan orang bercadar. Bercadar adalah mulia, apapun bentuknya. Jadi kalau ada wanita yang semacam itu, barangkali dia harus evaluasi kembali, menengok kembali kira-kira masalahnya seperti apa. Jangan sampai, sebab apa? Kalau beragama sudah menjadikan dia susah, itu menjadi bab riak nanti, atau bab sombong. Wah, saya bisa bertahan. Padahal ini adalah masalah sunnah. Dan yang wajib, yang mengatakan wajib, katakan wajib. Kenapa Anda tidak menurun ke aturan sedikit menjadikan sunnah untuk menjaga keluarga dan sebagainya, adik-adik, anak-anak semuanya, teman-teman dan sebagainya. Selagi yang penting adalah bagaimana Anda menjaga hati Anda, akhlak Anda. Dengan bercadar yang bagus, tidak bisa dipungkiri. Akan tapi, apakah tidak bisa menjadi waliullah, kekasih Allah, waliyah, jika seorang wanita tidak pakai bercadar? Yang penting sudah menutup aurat. Oh, sangat bisa. Jadi ini pendapat perkataan ulama semuanya ini. Adapun masalah hujah bukan di sini tempatnya, adalah masalah benang merah, nanti habis di situ. Jadi ini perbedaan ulama dua. Yang enggak benar adalah ini, mohon maaf ya. Sekarang yang tidak benar yang mengatakan cadar tidak jilbab tidak wajib itu orang sakit ya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah yang disepakati. Kalau berjilbab itu disepakati. Dan upayakan jilbab yang besar supaya lekuk tubuhnya tidak terlihat. Karena lekuk tubuh itu memang sudah menutup aurat tapi masih melanggar salah satu riwayat dari Nabi Muhammad, kasiyat ariyat, pakai baju tapi kayak telanjang, masih membangkitkan syahwat orang. Jadi jilbab yang benar termasuk leher harus ditutup ya. Kemudian betis harus ditutup. Kemudian jangan pakai yang ketat dan sebagainya. Demi kesempurnaan di dalam Anda mengabdi kepada Allah. Kalau ada kekurangan semoga Allah mengampuni. Ada kekurangan sesaat ada leher terlihat, barangkali baru mengerti besok. Kemudian mungkin ada di antara para pendengar yang masih punya celana ketat dan sebagainya. Semoga Allah memberikan kemudahan suatu ketika dikasih duit yang banyak sehingga bisa beli baju-baju yang bisa menutup secara benar. Adapun nanti celana-celana itu dinazari saja. Kalau saya sudah beli baju yang bagus akan saya jadikan keset dan sebagainya. Wah, Anda mulia. Tapi ingat, ini semuanya. Ingat, bagi yang sudah bagus berpakaian tidak boleh merendahkan yang belum bagus, sebab merendahkan itu penyakit hati lebih busuk dari penyakit zahir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih buat sahabatku yang ada di Jember sana. Semoga bisa terpuaskan dengan jawabannya dari Buya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya Buya dari Bapak Royan di Wodelor, katanya tentang memelihara burung liar. Itu bagaimana hukumnya? Tidak ada masalah karena ada dalam bab haji itu disebutkan bahwasanya ada beberapa binatang yang semula liar menjadi binatang jinak ya. Nah, jadi boleh memelihara binatang liar asalkan dikasih makan, jangan dibiarkan. Sebab di dalam bab-bab, dalam riwayat-riwayat, bahkan di zaman Nabi sendiri ada binatang liar yang akhirnya menjadi binatang jinak yang dipiara. Cuman barangkali yang dipertanyakan ini ada, kalau ada orang punya binatang liar lalu dipiara, di saat ia melaksanakan ibadah haji harus dilepas dari hak miliknya. Karena apa? Nanti akan kena denda nanti. Seperti orang menangkap binatang liar. Sebab orang menangkap binatang liar di dalam keadaan haji itu tidak diperkenankan. Ini barangkali yang ditanyakan, dia pernah mendengar sering bahasanya. Madi. Jadi kalau kita punya binatang liar di sini harus kita pindah miliknya. Kita berikan kepada istri dan anak kita dan sebagainya. Yang penting waktu melaksanakan ibadah haji tidak punya binatang liar yang masih di dalam rengkuhannya, di dalam hak miliknya. Itu saja permasalahan. Baik Bu ya, ada yang selanjutnya Bu ya dari sahabat Arif ya, tentang bepergian jauh bersifat sunnah.
seperti ziarah katanya yang tidak ditemani oleh bagi mahram. wanita. Tadi sudah dijelaskan bahasanya. Seorang wanita yang bepergian jauh jika tanpa dibarengi dengan mahram hukumnya adalah haram. Jadi tidak usah Anda kan pengen mencari keridhaan Allah. Kalau urusannya ziarah wali songo, ketahuilah jika Anda seorang wanita pengen ziarah wali songo, lalu tidak ada mahram, kerinduan Anda sudah cukup sampai kepada ziarah. Cukup Anda berdoa di dalam kamar Anda yang sempit, Allah akan berikan kemuliaan kepada Anda. Intinya beribadah kepada Allah jangan dicampuri dengan hawa nafsu. Jangan sampai wah yang penting ini kadang-kadang sudah berubah. Jadi itu adalah tetap disepakati oleh para ulama, itu adalah hukumnya haram ziarah sunnah. Ziarah sunnah yang melebihi daripada 80 kilo itu adalah diharamkan jika tidak ditemani dengan mahram. Biarpun ditemani oleh sahabat perempuan yang baik atau sahabat laki-laki yang baik, jadi haram. Segerombolan tetap. Yang boleh itu dalam mazhab Imam Syafi'i kan hanya yang wajib saja tadi itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, ya mungkin masih bisa menjawab satu pertanyaan. Baik. Ada pertanyaan dari Ibu Nurlela ini gue kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini pertanyaan sebenarnya dengan tema kita yang sudah pernah dibahas, Bu ya. Buya juga semua pendengar yang semoga dirahmati Allah katanya. Maaf, saya mau tanya, jika ada seorang ibu yang memiliki 5 orang anak katanya, laki-laki, dan ia pernah menyusui anak tetangga yang perempuan. Saat itu ia sedang menyusui anak laki-lakinya yang ketiga, apakah jatuh mahram satu susuan? Itu hanya dengan anak yang ketiga saja, dengan semua 5 anak ibu tersebut katanya. Jika ada seorang wanita yang memiliki ayah tiri yang sudah dukhul katanya Bu, dengan ibu dari si wanita tersebut, apakah ia dengan ayah tirinya itu akan menjadi mahram atau dan juga tidak batal wudu? Mohon penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sebelumnya masalah wanita yang tidak boleh bepergian sunnah ya. Iya. Mungkin di antara para pendengar yang punya kegiatan yang semacam ini, pergi jauh ya, mungkin ada pergi, mungkin dari Jember ke Pasuruan ya, dari Pasuruan ke Surabaya dari Pasuruan ke Semarang atau sebagainya, atau dari Cirebon ke Jakarta, punya kegiatan seperti ini sementara Anda tidak ditemani dengan mahram, lalu gimana solusinya? Ketahuilah Allah Maha Tahu. Sadari dulu bahwasanya kebenaran syariat ini dahulu. Itu yang paling penting. Setelah itu Allah akan mempermudah jalan yang paling gampang. Barangkali ada yang saat ini bekerja di Jakarta, misal. Karena di Jakarta gajinya besar, kalau di Cirebon tidak. Sehingga seorang perempuan setiap hari harus pulang balik mana? Ke Jakarta. Ketahuilah kalau Anda memohon kepada Allah, Allah akan pindah oleh Anda. Gampang bagi Allah memindah Anda lalu diberi pekerjaan di Cirebon, gajinya lebih tinggi lagi. Ayo pilih mana? Jadi sekarang permasalahannya kita itu pasrah dulu kepada Allah. Jangan menentang Allah itu. Jadi kalau punya aktivitas Anda, akui itu salah. Dan minta ampun kepada Allah. Sadari dulu yang pertama, bahasa syariat ini adalah benar. Yang kedua, Anda minta ampun kepada Allah. Kemudian minta solusi, Allah berikan yang terbaik untukku ya Allah. Bisa saja Anda diberi oleh Allah rumah yang gede di Jakarta sehingga Anda pindah ke sana sama keluarga Anda tidak usah mundar-mandir kayak begini. Ayo pilih mana? Apa pilih jauh dari keluarga? Coba, permasalahannya kita tuh picik memandang syariat Nabi Muhammad. Jadi itulah. Jadi Anda sadari, minta ampun kepada Allah, Allah akan berikan solusi kepada Anda. Adapun yang ditanyakan dari Ibu Nurlela. Jadi misalnya, saya gambarkan lagi misal yang telah jelas. Seorang ibu mempunyai 5 anak laki-laki. 5 anak laki-laki semuanya, ya. Kemudian, sang ibu ini suatu ketika pernah nyusui anak laki-laki, pernah menyusui anak perempuan tetangga. Asalkan memenuhi syarat. Anak perempuan yang disusui, anak tetangga itu yang disusui adalah di saat umurnya belum mencapai 2 tahun. Kemudian menyusuinya 5 kali lebih, ya, 5 kali paling sedikit. Maka saat itu anak perempuan itu menjadi mahram kepada semua anaknya sang ibu. Bukan pada anak yang ketiga saja. Bukan anak yang ketiga saja, semua. Semuanya itu selesai. Jadi mahram. Tidak boleh menikah nanti. Jangan menyusunya kan barengan sama anak yang ketiga. Boleh dong dinikahi dengan anak yang pertama? Nggak boleh. Tetap tidak boleh karena itu adalah sama sesusuan ya. Jadi kalau cuma 1, 2 tidak Bu ya. Cuma satu susuan tidak. Jadi harus 5 kali menyusu. Semuanya. Terus pertanyaan yang kedua Bu ya, jika ada seorang wanita yang memiliki ayah baik. Jadi Anda mempunyai seorang ibu, kemudian ibu Anda menikah dengan seorang laki-laki. Maka saat itu laki-laki itu adalah bapak tiri Anda, dan sepanjang hidup Anda tidak boleh menikah dengan bapak tersebut. Iya. Karena itu adalah suaminya ibu. Kemudian setelah itu bahkan bukan saja sampai dukhul. Kenapa? Menikahnya seorang laki-laki dengan ibunya
Itu betul syarat dukhul ya. Kalau menikahnya seorang laki-laki dengan ibunya, maka dengan syarat dukhul baru nanti mahramnya akan terjadi. Iya. Tapi kalau nikah dengan seorang anak, kalau seorang anak misalnya, maka biarpun hanya sekedar akad nikah itu sudah menjadi mahram dengan ibunya karena itu kehormatan. Jadi selagi sang bapak tadi sudah berdukhul, sudah mohon maaf bersenggama dengan ibunya, maka bagi anak perempuan tersebut benar-benar menjadi mahram dan tidak boleh menikah setelah seandainya ibunya setelah itu meninggal, tidak boleh menikah dengan bapak dan tidak batal wudu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan mazhab yang lain juga tidak batal wudu. Maksudnya menurut mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan batal wudu antara menjadi tidak batal karena mahram. Baik sahabat Surya, semoga bisa terpuaskan ya dengan jawaban yang tadi disampaikan oleh Buya. Dan akhirnya sahabat, mohon maaf karena waktu sudah mendekati ujung ya. Kita tinggal saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 6:56 ya. Tinggal sisa 4 waktu ke depan. Oleh karena itu kita akan melangkah ke sesi yang selanjutnya, yaitu kesimpulan dan langsung ditutup dengan doa oleh guru kami Buya Yahya. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana ya Allah, berikan kepada kami keinsyafan, keagungan syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Amin. Ya Allah, biarpun kami masih banyak kekurangan untuk melaksanakannya. Amin. Belum sempurna dalam menjalankan syariat-Mu, akan tapi ya Allah, jadikan sempurnanya syariat-Mu di hati kami terlebih dahulu ya Allah. Jangan sampai ada di hati kami pengingkaran, perendahan terhadap syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Karena yang merendahkan syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad adalah kekafiran, keluar dari agama-Mu yang akan jauh dari surga-Mu ya Allah. Maka berikan kepada kami semua yang mendengar acara ini keinsyafan akan agungnya syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jauhkanlah ya Allah, dan di saat kami bisa menjalankan syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad, jauhkan kami dari merendahkan bagi orang yang belum menjalankannya. Akan tapi jadikan kami orang yang rindu untuk menyampaikan kepada mereka ya Allah dengan cara yang bagus ya Allah, dengan cara yang bakal mereka terima. Dan bimbinglah kami ya Allah untuk membawa mereka kepada kebenaran ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan wanita-wanita kami ya Allah, dan jadikan kami kaum pria yang bisa memuliakan wanita kami ya Allah. Dan jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang mulia di hadapan-Mu di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari sebab kenistaan ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, mendengar acara ini, ada di antara mereka wanita-wanita yang masih melanggar dari apa yang kami sampaikan, kami mohon berikan kemudahan kepada mereka sehingga mereka tidak harus bepergian sendiri, sehingga perlu ditemani oleh orang-orang yang mereka cintai dari mahramnya. Jika ada di antara kami ada wanita yang harus pergi jauh ya Allah, mencari rupiah, mencari uang, lalu meninggalkan mahramnya tanpa ditemani mahramnya, ya Allah, kiringlah, dekatkan mereka pada mereka rezeki yang halal, sehingga mereka rezeki yang mudah, sehingga mereka tidak harus meninggalkan jauh rumahnya, tidak harus meninggalkan jauh keluarganya ya Allah. Berikan segala kemudahan di dunia sebagai muqaddimah kemudahan kelak di akhirat, di surga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Muliakan kami di dunia dan mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami ya Allah. Jadi jika ada yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dan bayar hutang kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah, berikan kepada kami kemudahan untuk mengucapkan kalimat yang benar, dan jadikanlah kebenaran yang kami ucapkan ini akan didengar orang lain sebagai kebenaran ya Allah. Dan jauhkan kami dari salah paham, lalu jauhkan kami dari salah mengucapkan, dan jauhkan kami semua dari salah mendengar ya Allah, dan jauhkan kami semua dari salah memahami ya Allah. Berikan kepada kami pemahaman yang benar, pemahaman yang menghantarkan kepada kemuliaan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua ya Allah umur panjang dalam taatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dengan iman ya Allah. Iman ya Allah, iman ya Allah, iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik sahabatku, dimanapun Anda berada, kita sudah sampai pada penghujung acara yang mulia. Jadi sungguh indah dan sungguh sempurna ya syariat Rasulullah SAW. Cuma mungkin satu catatan dari guru kami Buya Yahya, ya, jangan sampai kita merendahkan syariat. Artinya di saat kita belum bisa melaksanakan satu syariat Rasulullah, maka kita mengakui bahwasanya kita adalah salah. Ya, jadi artinya kita meminta terus untuk bisa selalu menyempurnakan ya iman kita, yaitu dengan cara taat kepada syariatnya Rasulullah SAW. Baik sahabatku, dimanapun Anda berada, Ozan ucapkan banyak terima kasih nih buat sahabatku. Baik yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya ya, di Ciayu Majakuning, yang mendengarkan langsung via radio kami, ataupun mungkin di beberapa wilayah lainnya.
seperti di Lumajang, di Lubuk Linggau ya, di Bontang ya. Fauzan ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini. Semoga Anda akan mendapatkan kebaikan di hari ini karena Anda mengawali dengan sesuatu yang baik. Dan akhirnya saya Ozan Fauzan dan saya Ozi Fauzi pamit undur diri dari ruang dengar sahabatku semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.